statement yang bilang bahwa Ibra ditinggal sama keluarganya Itu sama sekali tidak benar. enggak. Mungkin itu cuma buat ya itu tadi Clickbait and everything. Kalau ada berita bilang oh udah ditinggal sama keluarganya segala macam itu tidak pernah. Tidak benar. Kalau dia sampai ditinggal sama keluarga di dalam pun dia nggak bakal bertahan. Kalau love life, lo termasuk sebenarnya kalau when you look back termasuk yang smooth, gampang, pretty lucky atau justru harus many efforts to find finally your true love. Model yang mana, Sar? Belum pernah punya pacar, dapat pacar. Jebret langsung. Iya. You guys sama still dia together? Jadinya. Masih. Until now? Iya. What was his name again? Sorry. Pedro. Pedro. You still with Pedro? Masih. Kita tuh nggak tinggal di satu tempat yang bersama. gitu. You're the actual person that there gitu kan. Pasti lo handle banyak hal. Gimana lo bisa? Aku rencana tahun ini mungkin balik ke sini. For good. Kenapa? Jadi gini, gue tuh merasa bersalah sama anak karena gue kerja terus di sini. Anak tuh cuman ngelihat gue cuman pagi sebelum gue berangkat syuting sama malam kalau dia udah mau tidur atau dia udah tidur. Udah pasti kalian tahu dan sudah menunggu, ini zaman belum ada The Kardashian family. Of course Indonesia already got the Azari. Please welcome on my podcast Sarah Azari. Yuhu. Hai. Sar, thank you for coming. Jauh-jauh dari LA cenah. Bener kan? LA apa New York sih kamu? LA. LA toh, iya kan? How are you? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Exactly the same. Gak ada perubahan loh lu, Bo. Perubahan. Berat sih, naik Bo? selama di sini. Berat 3 kilo naik. Oh, justru naik di Indonesia? Di Indonesia. Di Indonesia. Iya, makan mulu. Makanannya olahraga. Makannya di luar terus. Iya, jadi kan iya, kita nggak kontrol. Apa sih makanan waktu lo balik ke Indonesia? Waktu makanan baru apa? banget nyampe langsung ke Kemana? warung inilah Padang. Warung Padang. Emang Amerika nggak ada Padang? Ada, semua juga ada di sana, tapi beda rasa. Benar. Beda rasa dan nggak di serve yang banyak gitu. Oh. Paling oke, saya mau rendang dong, nasi rendang atau apa gitu. Tapi kalau di sini kan di serve ada ayam pop, ada ayam bakar, ada ayam goreng apa tuh sereh gitu ya, serundeng apa gua nggak tahu lah. Tinggal pilih pokoknya ya. Wow. Ada dendeng balado, tinggal comot-comot. Benar. Naiklah 3 kilo. Naiklah 3 kilo. Tapi kan lo memang selalu gambarannya lo tuh seksi dan semok, Bo, sedari dulu ya kan gitu. Oke, by the way, how you maintain your body? Karena kan usia pasti bertambah, kok bisa exactly look the same? Enggak sih, look the same banget juga enggak. Dulu lebih kayak ramping lebih rampingan gitu, ya? lebih ada muscular sedikit. Sekarang ya udah enggak terlalu. Karena kenapa? Dulu kan aku olahraga terus. Oke. Olahraga terus, olahraganya juga yang lumayan lah ya, yang pakai personal trainer lah, niat lah ya. Ayo yang di push gitu, yang berat lah pokoknya. Terus aku suka hiking juga apa segala macam. Nah, tahun 2020 exactly 3 months before pandemic. Aku tuh kena vertigo. Kena vertigo, aku nggak tahu aku kenapa. Tiba-tiba bangun tidur. Lost balance. Muter semua terus kok aku kayak nggak bisa, kayak apa ya, kayak serem banget gitu, kayak yang nggak pernah deh kayak gitu, kayak mau pingsan tapi kok udah lost balance gitu, kehilangan balance, terus jatuh lagi gitu. Untung masih di tempat tidur loh. Masih di tempat tidur, terus gue langsung yang oke, mana sendirian lagi, diem dulu, pejamin mata apa segala macem, baru bangun pelan-pelan, terus kayak blurry gitu, tapi akhirnya bisa normal lagi gitu. Jadi benar-benar nggak bisa ngeliat tuh at that time? Kayak ngeblur gitu? Iya, karena kepejam kan, matanya kayak pingsan gitu. Sure nggak habis party dong, Bo? Enggak, kita bangun tidur aja gitu. Kayak udahlah, pengen olahraga, pengen apa, pengen hiking, nggak jadi. Definitely nggak bisa semuanya dong? Nggak bisa, terus nggak tahu itu sakit apa kan tadi. Aduh, gue sakit apa ya? Kok begini gitu? Kok jadi begini? Nggak pernah pingsan, nggak pernah, nggak pernah, tiba-tiba kena itu. Ternyata setelah ke emergency room dong, itu pas banget tahun baru loh, abis tahun baru lah, tanggal 1-nya. Iya, tanggal 1-nya 2020, gue langsung ke emergency, terus sama orangnya, gue nengok ke kiri gini, ke kiri, ke kanan, ini lagi, apa namanya? Ngeblur lagi. Iya, serem loh. Udah gitu ke emergency,
diperiksa segala macam, darahnya diperiksa apa segala macam. Akhirnya mereka mereka diagnose vertigo gitu. Dan tapi blood pressure oke? Semuanya bagus, nggak ada, cuma vertigo aja, dan itu disebabkan oleh alhamdulillahnya ada beberapa yang kan ada penyakit-penyakit yang berbahaya gitu, tapi kalau ini enggak. Ya, ini cuma takutnya kan stroke dan segala macam kan. Takutnya begitu, tapi enggak, ini dari telinga. Mungkin karena mungkin karena pressure gitu. Cause my mom exactly the same thing. Nyokap gua tuh vertigo dan kupingnya suka kayak ngedengung gitu loh. Oh iya, Lo namanya apa lo rasa? Ada tini. Sampai sekarang masih ngedengung kupingmu? Kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Tapi itu bisa gampang sih kalau yang dari telinga bisa dimanuver gitu. Caranya? Terus pakai terapi. Di terapi, jadi kita kayak olahraga, tapi olahraganya nggak boleh yang. Jadi aku ikut yoga aja tuh nggak boleh yang nungging apalah segala macam. Nggak boleh. Udah nggak boleh. Dan udah nggak boleh. Wow. Jadi olahragamu apa, Sarah? Yang ini aja, yang ringan-ringan aja sekarang. Pilates masih boleh? Enggak boleh juga? Pilates kalau yang miring-miring kayaknya aku udah mendingan nggak usah. Jadi sampai sit up aja aku harus berdiri, tau nggak? Crazy. Tapi sekarang udah alhamdulillah sih nggak apa-apa, cuman nggak boleh di ini aja. Di force gitu ya? Iya. Wow. Bo, ternyata memang badan tuh berubah ya saat bertambah usia ya. Gue juga gitu sih ngerasainnya. Kalau dulu bisa apa-apalah segala macam, ternyata sekarang tuh banyak hal-hal yang memang badan ini sudah mulai menua gitu ibaratnya ya. Tapi finally kan you and gue sempat DM-an juga tuh sama Rahma. Tapi waktu itu mau ngajakin Rahma untuk podcast, dia udah keburu mau balik gitu. Finally, Rahma duluan atau Sarah duluan yang akhirnya decided untuk move to LA? Aku duluan. Oh, Sarah duluan. Aku duluan. Rahma tuh terlalu cinta sama Jakarta. Oh, wow. Terlalu cinta sama Jakarta, terus aku duluan ke sana, dan aku juga nggak nyangka kalau dia akhirnya ya udah pindah juga ke sana. Gitu. Tapi kan dia menikah ya, akhirnya dia menikah di sana, dan ya ada proses-prosesnya gitu. Akhirnya dia decide untuk mau pindah. Nggak ada orang di sini juga. Cuma Mbak Ayu ya. Bayu doang balik kan? lagi kan ke sini. Tadinya kan dia di Finland juga. Oh iya, tadi Mbak Ayu seperti karena sekarang Mbak Ayu kalau nggak salah nyalek juga kan? Iya. Nyalek nggak? Iya. Kalau di sana tuh ada siapa sih kamu, Sar? Ada Tia, ada Rachel, terus Rahma. Oh rame akhirnya sekarang. Tapi kalau Rachel tinggalnya nggak di LA, di tempat lain. Tapi Tia juga baru pindah ke Texas. Jadi basically lo cuma berdua nih sekarang sama Rahma. Iya. Apa yang paling dirasain? Karena kan you guys all public figure and celebrity. Seperti kita tahu, maksudnya everything comes easier lah when you're on the spotlight gitu. Dan lo kan di sini tuh everything been served gitu loh, Sar. Maksudnya kita ada Mbak, ada Neni, ada segala macam. Di sana kan tiba-tiba out of the blue ngengong, lo harus everything independent. Apa yang paling signifikan? Udah kebiasaan independen. Di sini juga gitu? Dari dulu. Independen paling cuma ada satu asisten rumah tangga juga nggak banyak, satu gitu. Nggak yang terlalu menyandarkan diri sama asisten gitu. Jadinya ya apa-apa sendiri dari dulu. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya? Enggak. Cuman anak yang aku takutin tuh anak waktu awal pindah ke sana. Aduh gila, anak ini udah kebiasaan ada supir. Iya benar-benar. Nggak pernah keluar, paling ke mall kan keluarnya, atau main-main di luar gitu di taman, tapi nggak yang gimana-gimana. Pindah ke sana harus bisa naik bus sendiri. Asli sih kalau bisa naik bus sendiri, tapi itu ketar-ketir juga. Elunya juga ketar-ketir ya, Bo? Iya, gue ninggalin anak gue di sini kalau ada penculik gimana. Kita kan sering nonton film tuh yang serem-serem, waduh. Iya, apalagi di sana kan gun, ya kita melihat lah banyak cases-cases seperti itu. Gimana, how do you deal with that? Yang itu juga, jadi kadang-kadang kita dapat teks dari sekolahannya, kalau ada kejadian apa gitu di sekitar deket sekolahannya, itu di teks kitanya. Parno lah sebagai emak-emak ya. Iya, Parno. Tapinya ya akhirnya ya udahlah kita berdoa aja segala macam. Akhirnya dia jadi mandiri dan alhamdulillah dia tahu gitu jalanan, dia tahu, lebih tahu dia daripada lu. Oke deh, nggak apa-apa. Memang harus dibuang ke sana dulu biar mandiri, biar nggak yang terlalu
males kalau di sini. Karena kadang-kadang Mbak dikit-dikit karena situasi akhirnya jadi bisa gitu ya, Bo. Tapi your son, oh my god, he's good. Emang lo harus akui bahwa di Azhar ini gennya cakep-cakep ya, Bo? Ya dong. Masa sih? Coba name it siapa yang semuanya kayaknya above average deh. Anak lo juga ganteng banget, Bo. Kalau menurut gue sih biasa-biasa aja. Kalau udah bosen, ya kan? Jadi kalau dibilang kayak gitu, oke, komplimen, Masya Allah. Gitu, bilang kayak gitu, tapi ya biasa aja sih. Kalau kita pribadi kan selalu kalau ngelihat diri kita di kaca atau gimana, aduh kok gue begini Masa sih, Bo? Ya? Nanti gue tanya ya sama lo ya. Tapi anak lo, itu gue pikir awalnya pacar lo, Bo. Asli. Karena udah gede banget kan. Udah he looks handsome and udah besar banget. How old is he? 23 sekarang. That's the first kid ya? Emang cuma satu. Oh emang emang the only one? Iya. Irit banget Bu Sarah. Karena nggak punya waktu. Masa? Nggak punya waktu dari dulu. Kenapa? Iya. Gue pindah ke sana juga gitu. Jadi gini, gue tuh merasa bersalah sama anak karena gue kerja terus di sini. Anak tuh cuman ngelihat gue cuman pagi sebelum gue berangkat syuting sama malam kalau dia udah mau tidur atau dia udah tidur. Right. Jadi setiap hari Minggu aja, setiap hari Minggu oke, kita pergi gitu nonton atau apa atau bawa ke mall gitu. Cuma gitu aja, atau pas lagi liburan gitu. Akhirnya lama-lama kan kayak merasa bersalah, kok anak malah nggak deket gitu sama orang tuanya. Iya, karena lo sinetron? Sinetron dulu, iya. Stripping? Iyalah. Sempet stripping, terus banyak lah dalam satu hari ada beberapa, dalam seminggu ada beberapa job. Jadi memang kadang-kadang hari Minggu nggak datang, terus kadang-kadang dia lagi ada acara di sekolah tuh, kayak acara apa sih yang, ya dulu kan dia di international school suka ada acara kayak festival apalah yang orang tuanya suka datang videoin, lu nggak datang. Terus dia pernah yang kenapa nggak datang, yang semuanya datang, kamu aja nggak datang. Iya. Sedih kan? Iya, gue juga kadang-kadang gitu tuh sama anak gue tuh, Bo. Iya kan? Iya, gue jadi merasa berdosa gitu. Iya. And then you come to that guilty feeling sama anak lo. Tapi itu bukan penyebab karena lo akhirnya nggak mau punya anak lagi dong, karena takut untuk nggak bisa punya waktu. Memang nggak ada waktu aja gitu. Karena kan bapaknya juga nggak di sini. Iya. Bapaknya nggak di sini, nggak ada waktu juga. Terus memang ada ini aja, memang gue kalau hamil payah. Muntah. Bed rest, muntah sampai yang udah mau melahirkan tuh masih muntah-muntah. Asli, sama gue juga begitu, Bo. Tapi ada ini nggak? Ada kayak, I wish at that time when I was a bit younger gitu, harusnya 2 nih, ada gitu nggak? Atau memang lu happy content with only one kid? Anak gue nggak mau punya adik kayaknya. Dia Masa? agak egois. Dulu masih kecil kayak gitu. Boleh nggak punya adik atau apa? Nggak mau. Jadi emang mami only for me? Iya. Wow. Ya udahlah, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Tapi jadi sekarang it's just 2 of you kalau di LA ya? Berduaan doang. Kalau buat, tapi kenapa sih Sarah gini, lu kan secara karir masih laku banget sebenarnya. You and Saaman and Rahma tuh masih laku banget. Mungkin kalau Mbak Rachel segala macam memang nggak pernah into that deep ya ke entertainment ya. Paling cuma modeling doang dulu kan? Awal-awal ya. Tapi kenapa akhirnya trigger apa sih Sar yang bikin lo finally decided okay, I've had enough with Jakarta dengan keartisan, and then lo mau mulai musim baru dalam hidup lo? Gara-gara anak. Jadi gini, dia kan waktu itu mau ke sekolah internasional yang dia inginkan gitu. Tapi waktu itu ada rules kalau gue sebagai orang Indonesia, paspor Indonesia itu bukan priority, harus bapaknya yang daftarin ke situ yang pakai paspor lain. Oke. Mereka priority untuk citizen citizen lain ya. Nggak dapet. Karena bapaknya waktu itu nggak bisa datang ke sini, jadi akhirnya ini gimana, dipindahin kemana? Saya bingung, tau nggak? Saya bingung, pindahin kemana ya, yang memang bisa nerima gitu. Ternyata susah, udah mentok banget nih waktunya. Akhirnya ya udah deh, kamu pindah aja ke sana gitu. Ke Amerika? Ke LA. Kebetulan di sana kan ada kakak, ada Tia di sana, terus ada suaminya Tia yang bisa bantu-bantu juga, dan kebetulan kita tinggalnya tuh berdekatan gitu, jadi ya udah akhirnya kita decide dadakan pindah ke sana. Jadi lo ada pokoknya karena anak lo, and then you just left everything. Wow. Nggak ada pemikiran apa gitu, misalnya kayak gue akan kerja apa gitu Sar? Tadinya cuma setahun aja. Oh, nungguin dia ke sekolah nih. Oke, sekolah dulu deh gitu. Karena dia waktu itu masih kelas 5. Oke. Kelas 5 mau ke kelas 6 kan harus pindah tuh. Kalau pakai kurikulum 6, 7, 8 kan. Terus 9 sampai 12-nya SMA gitu.
Jadi, nah lu kelas 6-nya di mana nih? 6, PR 7, lagi. 8-nya Ya, ya. ya, ya. Tadinya mau rencananya cuma setahun aja gitu, terus nanti ternyata balik lagi. Betah anaknya, kasihan, udah main, udah bisa yang punya teman, ini itu cepet dia. Karena kids biasanya adjust iya, better than beradaptasinya, parents. Anaknya betah nih, maminya betah nggak Sar? Lo atau awal-awal ya nggak betah juga sih, tapi kan di sana banyak teman. Jadi banyak teman juga yang dulu pernah hangout di sini gitu, pindah ke sana. Jadi udah ada 1-2 yang memang temen juga gitu, dan kebetulan ada juga teman-teman yang lain yang memang orang sana yang suka datang liburan ke sini lah atau apa gitu. Jadi inilah mengurangi rindu lah ya. Jadi ya hangout sama mereka aja gitu. Apa yang menurut lo plus minusnya tuh apa sih Sar setelah lo sekarang udah driving yang paling possible? Loh, itu plusnya dong? It's minus? Itu minus. Masa sih, Bo? Mau mobil sendiri, benci banget. Oh, lo justru pengennya supir? Biasanya kan dulu pakai supir. Iya dong. Paling cuma. Tapi kan no traffic maksudnya ya trafficnya not as crazy as Jakarta juga, dong. Tapi gila harus sini ke sana. Iya sih. Udah gitu anak gue kan sekolahnya di agak jauh waktu itu ya, jadi 1 jamnya gitu tiap hari jemput anak. Wah, 1 jam tuh benar-benar ini ya driving ya? Iya, bukan 1 jam berhenti ya? Tetap di Wilshire sih, dari Wilshire ke Brentwood. Kemana tuh daerah Brentwood yang mau ke Santa Monica. 1 jam lo itu. Lo nyetir sendiri? Nyetir sendiri 1 jam. Aku bilang aduh setiap hari begini terus. Jadi nyetir tuh yang menurut lo minusnya? Ya udah gitu gue harus sekolah kan di sana. Jadi gue pulang sekolah, gue sekolah. Sekolah karena, apa Sar? Pindah-pindah sekolahnya. Karena nungguin si anak ini untuk dia lulus ini itu gitu. Jadi oke lah. Jadi sekolah apa? Direncanain juga masih di entertainment sih. Tadi awalnya bukan di entertainment, gue pernah sekolah graphic design. Wow. Terus udah itu selesai, pindah ke adalah bagian kayak X-ray gitu, kulineri juga. Iya, pernah. Wow, Sarah Azari. Wow. Oke, yang penting oke lah sekolah aja gitu. Terus kulineri, gue ambil pastries untuk bikin kue-kue. Wow, serius ya? Iya pernah itu, tapi akhirnya gue harus sekolah yang lain nih yang bener-bener. Akhirnya mulai lagi lo dari college. Dari college aku ambil ini sinema. Jadi lo itu college nih? Udah graduated? Udah graduate. Gila niat sih. Kenapa? Karena graduate terus dari graduate dapat OPT di sekitar entertainment juga. Akhirnya gue di hire sama orangnya. Untuk kerja? Untuk justru gue sebenarnya pengen kerja latihan gitu kayak seperti belajar untuk kameramen atau gitu. Mereka bilang dah usah ini aja kamu namanya apa sih kayak jadi apa kayak gitu yang di depan kamera aja. Aku bilang tetap ya Bo. Tapi harus diurus, itu kan ngurus juga nggak gampang. Yang penting ada sponsorship, ada izin apa segala macam dari situ. Ya alhamdulillah dapet. Bisa. Gitu. Jadi ada kemungkinan Sarah Azari akan mungkin kita akan melihat lu acting go international? Belum tahu. Insya Allah. Tapi nggak ada yang terlambat dong, Sar. Kerjaannya memang seperti itu. Casting sana, casting sini. Benar. Casting sana, casting sini. Ada sih beberapa, tapi kan belum ini ya, belum apa namanya, belum keluar banget, belum selesai 100% kerjanya. Jadi belum bisa bilang apa-apa gitu. Tapi kalau casting sana tuh gimana Sar? Kalau di sini kan of course you come and then everybody already know you. Sana tuh casting gimana Sar? Waktu itu di online. Semuanya online karena pandemik kan. You register online? Iya. Enggak, dulu pandemik. Gue dapet itu waktu kerjaan tuh lagi masa pandemik. Sekarang baru kebuka. Jadi lo bisa. Tapi sekarang orang juga ini loh. Pakai telepon aja. Iya. Kebanyakan kayak gitu kita kirim apa segala macem, ya itu agennya yang ngurusin ya. Tapi untuk yang casting actual castingnya udah pernah ngerasain datang gitu loh. Pernah. Kayak gimana sih Bu kalau di luar tuh? Sama aja sih kayak di sini. Datang berakting apa gitu. Hai bla 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 gitu aja. And then ada justru gue bantuin di PH-nya orang ini gitu. Jadi oke, ada yang casting atau apa gitu. So by far cuma mereka nggak mau gue di belakang gini ya, udah disuruh. Emang ternyata kayaknya lo tuh talenta di depan layar, Bo, ya kan? Disuruhnya kayak gitu. Terus ada waktu lagi kuliah ketemu sama temen juga yang memang punya independent record company. Jadi disuruh nyanyi sama mereka. Loh, itu nyanyi dong dulu kan? Gue memang nyanyi juga. Apa peluk aku, cium aku. Astaga, gue inget lagu. Terus sekarang waktu lagi pandemik tuh kita kan bingung nih, gila
gue dapet kayak kerja tapi dalam masa pandemik gimana gue mau kerja, kan banyak orang yang berhenti. Berhenti loh semua, stop. Even in America. Udah gitu, stop semuanya. Apa ya, kayak aduh kok begini ya gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dinikmati aja, yang penting kita kerjanya. Sekarang platformnya berbeda di sosial media kan. Banyak. Akhirnya di situ terus temen bilang, ya udah kamu nyanyi aja, kamu nyanyi, saya yang urusin semuanya, kamu kan bisa nyanyi. Dia bilang enggak lah, gue nggak bisa nyanyi. Gue bilang gue sih orangnya ini aja, enggak, ya udah coba deh, kata dia, coba-coba. Oke, kita coba-coba. Akhirnya dapat lagu Dance to Survive. Oke, ngeliat dari Instagrammu deh. Iya, Dance to Survive lumayan, banyak yang ini juga. Pas banget lagi pandemik gitu. Terus terus ada lagi yang kedua, Near or Far. Terus kayak baru sama Rahma. Sekarang kan sama Rahma kan? baru dirilis tapi belum bikin video klip. Jadi ada yang ngejaminin, ngurusin dan segala macam, dan kalian as a talent gitu ya. Wow. Ada timnya. Rezeki berarti itu memang kemana aja ada aja ya, ibaratnya tuh jalannya gitu ya, Bo. Ada, tapi di sana harus kerja benar-benar ya. Iya sih ya. Giat. Totally different dengan Indonesia. Iya, harus different. Totally different. Do you miss Indonesia sometimes, Sar? Iyalah, ini kan tempat ya negara kita ya, maksudnya negara gue lahir di sini, bahasa pertama gue bahasa Indonesia, dan orang tua juga makamnya di sini, jadi orang Indonesia lah, tetap orang Indonesia. Nggak akan pernah, walaupun kalau secara wajah ibu orang Dubai ya Bu, sepertinya ya. Kan pasti nyangkain kayak Dubai, Arabic gitu kan. Tapi selalu bilangnya orang Indonesia. Selalu proud and loud ya, Indonesian gitu ya. Bilangnya selalu kamu orang mana, orang Indonesia gitu. Momen terberatnya kapan, Sar? Pada saat pindah adjustment, sekarang jadi how long have been there? Udah 4 tahun berapa? Dari tahun 2011. 2010 aku dulu sebentar di situ untuk cari itu. 2011 sampai sekarang gitu. Tapi aku rencana tahun ini mungkin balik ke sini. 2011, sekarang 2002. Oh, udah 10 tahun lebih loh. Udah 13 tahun, 14, hampir 14 tahun. What did you learn? What did you learn living not in your country, di negara orang tuh? Apa sih pelajaran hidup lu, Sar? Sama aja sebenarnya, di mana-mana tuh all sama. The same. Semuanya sama, cuma polisinya aja yang berbeda, hukumnya berbeda, itu aja sih. Rules-rulesnya aja yang berbeda. Teman-teman gitu. Apa segala macam, karakternya seperti apa? Misalnya kalau kita kan biasanya mengunjungi, beda sama lu yang memang tinggal dan berteman gitu kan. Apa yang lo rasain berbeda? Atau mungkin yang secara signifikan lo rasain? Kalau gue kan orangnya straightforward. Ya udah sama kayak bule lah ya. Gue orangnya straightforward, jadi kadang-kadang di Indonesia juga orang yang berteman sama gue kadang-kadang suka takut. Suka kagetan ya, Bo? Takut bukan apa-apa. Jadi kalau misalkan memang orangnya kayak nggak sopan atau apa, gue selalu tegur. You'll tell them straight away. Nggak sopan ya gitu kan, kadang-kadang orang yang dipendem-pendem, tau nggak? Kalau aku orangnya nggak bisa. Kalau Indo kan banyak basa-basinya ya. Nggak bisa. Banyak orangnya nggak bisa basa-basi. Apa bahasanya tuh banyak bukan apa sih sebutannya tuh? Pokoknya banyak yang surface-nya dulu lah, nggak langsung kepada poinnya. Kalau lo emang justru langsung ke poinnya. Kalau gue lihat ada yang nggak benar ya tegur, tapi baik-baik negur. Ini. Kalau di sana ya udah biasa seperti itu. Gitu, ada orang yang seperti itu, tapi harus yang benar-benar, kalau kita nggak diajarin tata krama sama orang tua kita, kayak ngelihat orang, kamu kok begini ya, kamu kok begitu. Kalau di sini kan orang to the point aja ngomongnya gitu ya. Kalau di sana harus hati-hati. Karena pada saat lo ngomong begitu bisa backfire ya. Jadi nggak bisa juga. Gue juga bukan tipe orang yang seperti itu. Nggak pernah yang judge orang gitu dari luarnya gimana atau. Tapi kalau orang mulutnya rumpi, ada juga tuh. Gue tegur orangnya. Gue tegur secara baik-baik. Kalau di sini juga gitu, kalau orang yang nggak sopan, kamu nggak sopan ya gitu. Pasti gue tegur. Jadi pretty much sebenarnya sama aja ya, Bo? Sama aja sebenarnya. Di mana-mana sama. Kadang-kadang orang ngegosip, musuhan sama yang si A, si B. Gue tuh suka dengerin nguping anak gue, tau nggak? Ini cowok-cowok Amerika kalau lagi ngomongin temen-temennya atau gimana, ngomongin apaan sih? Iya. Tapi kan ada kalau misalnya sama aja sebenarnya ya. Tapi kan ada Indonesian tuh yang misalnya kalaupun misalnya di Amerika atau di Australia, mainnya gengnya sama Indonesia semua. Kalau lo model gitu atau yang nyampur? Enggak, gue nyampur. Plural, nyampur? Gue plural. Anak gue juga orangnya plural. Justru dia kebanyakan temennya, aku bilang mainlah sama orang Indonesia. Aku bilang, mainlah orang Indonesia, nggak ada yang mau main sama aku, Mama. Kata dia, aku pengen ngajakin orang main bola. Hey, let's go play soccer yuk sama aku.
oh iya nggak ada yang mau, ya udahlah kata dia. Ya udah. Oh, boleh lagi dong. Iya. Kenapa tuh? Aku bilang gue juga bingung. Pembawaannya kali lebih ke bule kali pembawaannya. Enggak juga. Enggak. Udah punya pacar belum anakmu? Tadinya punya, tapi baru putus. Indonesia juga enggak? Bukan. Buleleng. Iya sih, bisa dibilang seperti itu, orang Persia gitu. Persian. Oke, iya. Tapi udah putus. Tapi dengan sekarang lu kepikiran, kan lu sebenarnya enak ya Sar, tinggal di sana enak, everything mungkin lebih more organized daripada di Indonesia. Tapi kenapa pada akhirnya lu tadi sempat bilang bahwa you'll be back for good ke Indonesia lagi? Banyak, aku udah tinggalin banyak hal di sini yang kayak rumah lah, apalah gitu yang terbengkalai, jadi nggak jadi duit Melanie. Yang ada tuh kita yang bayar, nggak jadi duit, jadi harus dipikirin baik-baik, ini harus diapain gitu. Kalau memang mau pindah ke sana for good atau gimana, ya yang di sini berarti harus di sini kan masih aku tinggalin. Jadi rumah tuh 13 tahun masih ada sampai sekarang? Masih terbengkalai, harus direnov lah apa, dan itu kan kalau kitanya nggak ada, nggak jalan. Harus ada kita di situ, kita yang lihat, ya tahu sendiri lah. Bener. Membangun itu agak-agak setengah mati ya. Jadi membangun. Jadi gara-gara si properti ini, lu akhirnya memutuskan untuk akhirnya kembali. Anakmu gimana, Sar? Anak sekolah masih, tinggal setahun lagi. Oh, jadi biar di sana, elunya akan balik. Tapi emang lu nggak maunya. Ini planning sekarang nih, tapi belum tahu. Tergantung bapaknya dia juga. He's that American nggak sih? Bukan American ya? Berarti bukan citizenship di Amerika ya? Enggak. Oke. Terus tapi do you see yourself getting older justru di Indonesia atau di Amerika? Tetap Indonesia? Belum tahu, itu dia belum tahu, nggak pernah mikir ke arah situ gitu. Lu kayaknya jadi gue biarkan mengalir aja gitu. Oh, lo let it flow person. Bukan yang kayak, berarti lo nggak pernah dong Sar bikin kayak misalnya orang kan kalau 2024 tuh tahun ini misalnya nggak pernah resolusi gitu. Ya mungkin yang paling basi resolusi. Atau some of my friends make tahun ini 2024 the word that I'm gonna choose for my year adalah ini. Lu nggak, lo pokoknya just let it flow naturally. Kayak gitu aja. Karakternya kayak gitu. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan kalau nggak berjalan dengan lancar atau sesuai, kayaknya kita jadi kecewa sendiri. Jadi ya udahlah, terserah Tuhan aja. Kita berdoa, ikhtiar. Kalau memang Tuhan menginginkan saya ada di sini, berarti saya harus di sini. Atau kalau Tuhan memang nggak menginginkan saya ada di sini, berarti saya tetap di sana. Gitu aja. Jadi harus dengan doa. Harus dengan doa, beneran loh itu. Beneran. Karena lo plan A sampai Z, kalau emang Tuhan bilang ke situ nggak gerak situ juga ya, Bo? Enggak. Asli sih beneran. Jadi waktu sebelum pindah ke sana juga ya udah Tuhan, terserah Tuhan mau gimana. Kalau memang saya harus di sini, di situ terus jadinya. Sampai 13 yang tadinya tahun. mau pulang, oke saya mau pulang, nggak jadi. Berarti ya udahlah, memang harus di situ dulu. Tapi gitu. Are you always being that kind of person, atau memang lo orangnya memang just go with the flow, atau memang dulunya lo quite ambitious? Karena kan lo dulu kayaknya nggak tahu ya, karena we never know as a person gitu ya. Apa emang karakter itu akhirnya berubah dengan bertambahnya usia sih, Sarah? Enggak, gue dari dulu begini kok orangnya. Jadi karir apapun nyanyi apalah. Iya, gue pengen kasih tahu juga nih. Dulu nama gue banyak didefamasi. Defamasi? Iya, dibikin. Jadi karakter gue tuh dibikin kayak it's not really you. No. Itu bukan gue yang ada di berita apa segala macem. No. Misalnya ya. Let's imagine nih, gua klarifikasi sama lo ya. Sarah Azari, gua kalau dengar Sarah Azari, you're the bomb sex. Is it? Ini bukan negatif ya, tapi everything sexual appeal tuh selalu ada di lo. Tapi emang sebenarnya lo kayak gitu nggak sih orangnya? Enggak, orang yang melihat seperti itu. Sebenarnya gue orangnya ini banget, apa namanya? Introvert? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Makanya orang kadang-kadang, dia orangnya kayak gimana sih, begini, nggak ada yang tahu gue orang kayak gimana, kecuali orang yang paling deket sama banget. gue. Iya. Orang nggak ada yang tahu gue orang kayak gimana, karena gue orangnya memang bukan orang yang open gitu, nggak yang open. Mungkin bajunya aja kali ya, sedikit open. Kalau baju iya dong, Bo. Makanya itu juga baju open dulu gara-gara peran loh. Itu kan requested ya, Bo. Gara-gara peran, gara-gara apa ya? Dulu kan majalah remaja, kalender, segala macem. Gara-gara itu, jadi orang tuh
bikin ininya beda gitu. Jadi image yang dibangun seorang Sarah Azhari sometimes is actually different dengan apa yang adanya lu ya? Different, gue orangnya sebenarnya kadang-kadang ya seperti tadi introvert, Iya. terus agak malu. Gue pemalu juga orangnya, sedikit pemalu sebenarnya. Apa yang lu maluin, Sar? Maksudnya you're the freaking Sarah Azhari back then gitu? Dulu gue orangnya nggak diajak ngomong sama orang, gue nggak bakal ngomong sama orang itu. Jadi orang takutnya tuh nyangkanya lo tuh sombong. Iya, gue pernah dibilang kayak gitu, ih sombong orangnya. Gue pernah denger, dikatain sombong yang nggak mau ngomong lu, tahu kan? Gue masih kecil orang tuh mau negor lo nggak enak, Bob. Pasti kan sombong. Jangan, ini orangnya sombong. Gue denger, tau nggak? Gue bilang, ih jahat banget nih orang ngatain gue sombong, tapi gue diemin aja, gue belaga nggak denger. Oh, jadi banyak image-image yang akhirnya dibentuk sama ya media lah bisa dikatakan ya. Bisa dikatakan media dan kadang-kadang orang yang takut negor gue, tapi coba negor gue gitu, say hi sedikit, pasti gue ladenin. Iya. Lu tuh mulai banget tuh sebenarnya kapan sih, Sarah? Apakah memang selalu dikenalnya karena Mbak Ayu kan, of course Mbak Ayu tuh dari zaman Pacar Ketinggalan Kereta ya Mbak Ayu ya? Ayu dari tahun berapa? Banyak lah dia film-filmnya kan. Something. Ya 8 something. Dia masih kecil waktu itu. Benar-benar. Lu tuh sebenarnya awal muasalnya dilirik sama media ini, industri ini memang karena adiknya Ayu Azhari atau memang? Bukan. You have your own platform back then? Punya platform sendiri, jadi gini, dulu kan zaman mall, tahu nggak yang kita suka pergi kemana? Orang tapi Indah. memang lah, inget nggak? Kadang-kadang kan suka banyak agent di situ, gitu. Udah nggak pernah sih tuh agent ngeliat gue, gue jalan-jalan loh. Banyak agent di situ yang ikut ini yuk, ikut itu, foto yuk, bantuin foto yuk, ini bantuin foto segala macam. Akhirnya lama-lama ada ini juga orang dari majalah. Oke lah, bisa jadi dari Ayu juga, dari Ayu juga ada, dari kakak gue Rachel juga ada. Jadi Rachel juga ada ya? Iya, dulu kan dia suka modeling juga, tapi untuk foto aja. Iya. Untuk foto, jadi kadang-kadang ada yang orang majalah datang ke rumah mau wawancara atau gimana. Lihat gitu. Dia ngeliat gue masih kecil. Iya. Ada mau nggak ikut tes foto? Kita punya majalah nih, majalah baru. Apa inget gak? Aneka Ria. Astaga, Aneka Yes bukan sih, Bo? Aneka Ria. Aneka Ria awalnya. Oke, lu diajakin tuh foto? Belum Yes namanya. Iya. Iya, gue masih pendek, rambutnya kelas 6 SD. Itu kelas 6 SD. Itu tahun 90 berapa ya? Cover apa dalam? 92 kalau nggak salah. Apa? 92. Cover apa dalam? Cover. Langsung cover. Nih ya, gue kasih tahu anak 90s ya. Tapi dites dulu. Yes, tapi tingkatannya kalau udah foto di cover, lu tuh udah ibaratnya to the max. Karena kalau biasanya awal-awal tuh pasti di dalam gitu. Iya, bener. Oh, jadi inget gak lu foto cover sama siapa Aneka Ria? Sama cowok orang India namanya Rajas. Gue tahu deh Rajas, model-model zaman dulu. Iya, kayak gitu. Oke, jadi setipe tuh sama wajahnya. Dia. Oke. Sampai sekarang gue inget loh namanya Rajas ini, karena gue itu pertama, tapi gue malu pas ada majalah itu. Aduh gila, nanti aku dikenalin sama orang, malu loh. Kelas 6 SD tuh? Iya, aku malu deh. Kayak nggak pede gitu, tau nggak lo? Aduh, ada di majalah, malu, muka mau ditutup. Justru gitu. Malu waktu awal-awal malu. Terus yang kedua dites lagi sama majalah Gadis, majalah disuruh, Gadis, kan dulu tes foto dulu. Pas dites foto disuruh, udah nggak usah tes aja, kamu buat ini aja nih. Dapat lagi langsung. Dapat buat dalam, buat apa tuh kayak kosmetik gitu. Apa kosmetik, inget gak? Tadinya tes. Apa zaman tentang dulu tuh? Ini loh, tentang kayak make up. Inilah cara make up apa sih, kayak tutorial make up. Iya, kan belum ada YouTube say dulu. Iya. Tutorial make up, majalah Gadis, dari tes foto langsung jadi. Langsung jadi. Udah akhirnya udah langsung jadi. Berapa hari kemudian kamu cover ya. Wow banget gak tuh? Sedangkan lo tahu untuk dapat bisa di cover tuh harus ikutin garis sampul unggulan dulu, finalis dan segala macam. Jadi memang awal dari Mbak Ayu, tapi memang akhirnya lo dapat spotlight sendiri ya, Sar? Iya, karena mereka ngelihat gitu, ayo ikut ya, tapi tes dulu. Dites dulu biar bagaimanapun tes, biar bagaimanapun harus casting gitu. Kalau jelek ya nggak mungkin. Nggak bisa juga. Iya. Tapi lo ngerasa nggak, Sar, bahwa banyak kemudahan yang opportunity datang dalam hidup lo dengan you can say it's much easier because of the look. Karena lo dikasih ibaratnya kecantikan sama Tuhan ya, mungkin kalau di Indonesia tuh ya above average lah. Nggak juga. Jadi lo percaya oke. Waktu gue bilang gue jelasin. Kalau misalkan
lo mau main sinetron, tapi lo dialognya jelek. Oke. Dialog jelek, acting jelek. Padahal lo cakep tuh ya. Iya. Tetap nggak bakal ini. Aduh. Ini kok ini banget gitu ya. Ini juga lo kejam-kejam juga lo orang casting. Sure. Kalau gue dulu hafalan gue bagus. Hafalan gue bagus. Matematika kurang. Matematika kurang, bener. Hafalan bagus. Jadi kalau udah ngeliat skrip, Terus kalau gue nggak suka sama kata-katanya, boleh nggak diimprove sedikit gitu. Itu dari masih kecil gue udah gitu. Boleh nggak yang enak gitu ngomongnya begini gitu. Boleh nggak diganti? Gue nanya dulu. Kalau nggak tersinggung dong yang bikin skrip. Bener. Ya akhirnya boleh. Terus boleh dong. Ya seenaknya aja gitu. Jadi kan kita lebih nyaman gitu. Akhirnya ya udah actingnya lumayan lah ya, seiring dengan waktu. Banyak dong sinetron lo, Bo? Alhamdulillah banyak. Di kontrak. Dari pertama, zaman dulu tuh gue sebelum main sinetron yang drama, justru gue pernah jadi bintang tamu. Apa? Di sinetron komedi. Lo tau yang kayak ada-ada saja. Ada-ada saja, iya. Terus apa lagi, ada 2 tuh. Ya Allah, ya gue tahu deh. Pokoknya pelawak-pelawak deh itu dulu. Iya, bener. Yang pelawak-pelawak dua-duanya, itu dia tuh. Gue pernah jadi bintang tamu di situ, masih SMP. 4 sekawan deh kalau nggak salah tuh. Ada saja dia ngeteh. Itu dia tuh. Tamu tuh? Gue pernah bintang tamu. Masih bocil kan, Bo? Masih bocil, tapi gue didandanin gitu. Jadi kayak dewasa gitu ya? pakai baju-baju kantor lah. Tapi Dono Kasino Indro lo nggak pernah jadi cewek-ceweknya kan? Nggak pernah, tapi dulu Mas Dono pernah bilang, aduh, aku mau bikin majalah, nanti kamu bantuin ya. Tapi ya akhirnya berbeda. Aku bilang, oh iya gitu. Sinetron lo tuh gue inget, apa sih Sar yang di bengkel-bengkel, Sar? Itu Montir-montir cantik gak sih? Montir cantik. Ya kan, lu kan? Itu gue. Sepanjang karir lo tuh 20 tahun lebih berarti Sar, lo jadi artis. Lebih lah ya, Bo ya? 30 years? Dari tahun 94 lah, bisa dibilang 94. Break sepanjang kalau lo nengok ke belakang. Itu sinetron ya, kalau modeling 92. Lebih lama lagi. Did you remember one of the greatest breakthrough yang you have ever had? Ada yang gede banget yang lo ingat? Yang lo suka, plus yang menurut lo, ya pasti kan ada juga diomongin media apa segala macam. Yang gak enaknya apa? Breakthrough yang paling besar? Dulu, awal mula film layar lebar lah. Yang layar lebar yang bermutu gitu. Gue pernah di Daun di Atas Bantal. Daun di Atas Bantal. Live on a Pillow. Iya benar. Itu di situ gue harus nyanyi keroncong apa segala macem. Dan sebelumnya juga harus dites dites nyanyi. Kamu bisa nyanyi nggak? Itu belum punya album tuh. Tapi udah mulai. Udah rekaman sama Anang. Cuman harus ganti-ganti genre dulu sama Anang. Emang Peluk Aku Cinta Cium Aku Mas Anang? Sama Anang. Sama berarti... Anang sama Chris Dayanti yang nyuruh gue, kamu ini ya ikut ini studio hijau nyanyi ya. Tapi nggak duet sama Mas Anang? Enggak. Jadi jauh sebelum. Dia memang ini kan kayak mengorbitkan model segala macem gitu. Peluk Aku Cium Aku tuh Mas Anang. Pantesan easy listening. Terus itu breakthrough-nya. Anything else? Ya Live on a Pillow. Terus dari Live on a Pillow langsung ada album Peluk Aku Cium Aku, dan tapi itu sangat-sangat apa ya namanya ya, waktu itu situasi di Indonesia tuh lagi nggak yang gimana gitu, jadi kita buru-buru bikinnya. Kenapa? Tapi gue waktu itu lagi bikin video klip Peluk Aku Cium Aku itu lagi demo loh, yang kita nggak boleh keluar, tapi tetap aja kita nggak bisa, kita udah siapin tanggal kalau akhirnya kita bikin itu di Parrots ya, di Parrots. Kayak kafe ya. Iya, tahu kan yang itu tempat itu yang di dekat Sarina. Iya, anak 90s loh udah. Di situ bikin video klipnya dari subuh sampai subuh lagi. Wow. Gitu. Tapi it was booming loh si Peluk Aku Cium Aku itu. Iya, lu punya single lain nggak sih? Maksudnya yang ini ya kalau sebelum di Amerika ya. Setelah itu tuh lu sempat bikin single lagi? Tapi nggak terlalu jalan karena Mas Anang juga? Bukan. Beda lagi dari record company yang beda juga. Jadi itu waktu itu situasi kan sekarang ini kan susah ya kalau mau mereka tuh dalam masa transisi antara digital platform dan zaman dulu yang masih tahun 2009 2010 konservatif lah gitu ya kan. Gitu. Jadi agak-agak susah. Tapi kan zaman lu tuh dulu lagi artis, pokoknya lagi you're everywhere deh Sar, sebelum lu ke Amerika lah gitu ya. Kan belum ada podcast, belum ada YouTube, terus belum ada infotainment lah. Infotainment udah banyak dong gitu. Berita apa yang paling ngaco yang pernah lo baca tentang lo? Banyak sih. Banyak? Banyak banget. Sebenarnya banyak.
Suka ngarang, kadang-kadang. Suka ngarang-ngarang bebas juga? Ngarang bebas. Oh sama kayak clickbait sekarang ya, suka ngarang-ngarang juga ya, iya, Bo? banyak. Oh, I see. Bebas. Kadang-kadang, apaan ini gue baca, kayaknya aneh banget gitu. Jadi sebenarnya banyak yang kita juga tangkap di luar berbeda dengan apa yang terjadinya ya. Tapi kan sekarang lu bisa konfirmasi sendiri. Betul. Gitu. Lu punya YouTube nggak, Zar? Ada, tapi gue nggak terlalu aktif banget. Awal-awal doang. Oh. Awal-awal doang. Sekarang kalau misalkan lagu atau apa, taruhnya di situ aja. Gitu. Tapi daily gitu nggak sempet? Sempet nggak sih kalau di Amerika tuh? Nggak sempet. Iya Nggak sih ya. sempet, editingnya kan kita harus sendiri, Benar, apa sendiri. benar. Timnya juga kan kerjanya bukan satu buat gue doang sendiri, tapi buat orang lain juga gitu. Jadi ya udahlah. Kayaknya nggak ada waktu ya. Kadang-kadang aja. Kadang-kadang sendiri ngediting gitu. Iya. By the way kan tadi gue bilang zaman belum ada The Kardashian, I think I'm not the one yang selalu membuat kalian tuh similar antara The Kardashian and the Azari. Pasti ada few people dong yang udah mentionin bahwa you guys tuh punya keluarga yang ibaratnya mirip-mirip, dan sebenarnya kalau back then tuh dulu bisa diangkat jadi kayak apa sih, what you call it, kalau The Kardashian tuh reality show. Gua rasa keluarga lo tuh lebih heboh loh, Bo. Itu pernah ditawarin dulu tahun 2009. Iya. 2009, tapi karena kita waktunya nggak ada yang pas. Iya. Nggak ada yang pas waktunya. Ayu juga sibuk sama anak-anaknya, apalagi Ayu juga nggak pakai babysitter kan dari dulu. Dari dulu nggak pakai babysitter. So anak rame begitu nggak pakai babysitter? Awal-awal aja, tapi yang setelahnya tuh nggak ada babysitter sendiri. Wah, iya, bayang dong. Sendiri. Terus Rahma juga gitu. Oke. Rahma juga gitu. Awal-awal aja ada babysitter, setelah kenapa? Turun emang ajaran memang nyokap? Akhirnya udahlah, kadang-kadang kan kita tinggal atau apa, akhirnya di handle sendiri aja. Kadang-kadang kan suka ada nggak kecocokan, gimana gitu. Jadinya ya. Jadi memang semua banyakan independen ya. Tapi pernah jumpa langsung meet in person one of the Kardashians sepanjang lo di Amerika? Pernah sih, tapi nggak yang gimana-gimana, biasa-biasa aja. Biasa aja say. Biasa-biasa aja, nggak pernah lihat gitu, pernah ada di mana gitu, tapi biasa aja, beda. Beda sama kalau kita masih di Indo gitu kan. The whole Azaris, lu yang paling deket sama Rahma? Karena kan lu berdua semua sih. Sama semua deket. Sama Tia, sama Rahma, karena kita tinggal di satu negara, jadi ya yang paling sering ketemu ya sama mereka gitu. Kalau Ayu udah terlalu sibuk, terlalu sibuk. Terus kakak gue Rachel juga suka datang kadang-kadang. Dia sempat di California sama gue juga tinggalnya, sebentar, berapa 6 bulan lah. Tapi mungkin sekarang kalau misalnya yang paling sering bersinggungan, paling sering deket bareng berarti Rahma. Yang paling barengan berdua ya. Padahal lu berdua tuh sebenarnya justru banyak persamaan atau banyakan bedanya Sarah sama Rahma? Berbeda. Kita berbeda, kita beda sih, beda-beda karakter juga. Rahma orangnya lebih easy going, lebih yang banyak temennya, teman-teman dia yang di Jakarta sekarang ya kadang-kadang ngajakin ya udah pergi lah sama temen Rahma gitu. Itu teman-teman Rahma. Jadi lu tuh memang dari dulu suka lebih introvert, lebih tertutup. Oh, I see. Oke, Sar, tadi kan lo bilang sebenarnya sih with the look nggak juga bisa dibilang bahwa opportunity comes easier. Tapi for you kalau karir oke lah, maksudnya nggak usah dipertanyakan bahwa kan even lo ke Amerika aja lo dapat ditawarin lagi untuk kenapa nggak di depan layar lagi aja gitu kan, berarti kan banyak kemudahan. Kalau love life lo termasuk sebenarnya kalau when you look back termasuk yang smooth, gampang, pretty lucky, atau justru harus many efforts to find finally your true love? Model yang mana, Sar? Gue gampang aja sih, karena memang menikah muda kan. Menikah muda, jadi belum pernah punya pacar, dapat pacar. Jebret langsung? Iya. You guys still together? Jadinya. Masih. Until now? Iya. We're talking about the same person kan, Bo? Iya, the same person. Ya. Walaupun dulu pernah ada ini, ada itu. Iya, I heard tapi that. Ya enggak, itu enggak. What was his name again? Sorry. Pedro. You still with Pedro? Masih. Wow. Masih, tapi ya namanya rumah tangga kadang-kadang ada up and down. Gak ada yang sempurna. Iya dong. Gak ada yang sempurna. Iya. Jadi you guys already been together for? Dari tahun 94. Itu pacaran pertama gue. I know, gue kan ngeliat lo di tabloid say dulu. Ada tabloid apa sih, Sar, yang dulu yang gede tuh, Bintang, Nova. Nova, Citra, bla bla bla, banyak banget itu dulu. Iya, masih. Crazy.
Gila, gua acungin ini deh. I thought you guys not, sorry makanya gua klarifikasi ya. So still together, dari lu masih bocil tuh ya, berarti lu masih tampil awal-awal pakai tank top tali satu, right until now. Wow, but what did you learn about marriage? Yang lu belajar when you now already, you got more wisdom lah ibaratnya sekarang. Harus ada yang mengalah salah satu. Iya. Iya. Saling mengalah. Saling mengalah. Saling mengalah walaupun apapun kesalahan yang lo bikin atau apa di dalam rumah tangga atau marahnya sebesar-besar marahnya harus ada yang mengalah salah satu. Kalau enggak, pasti nggak akan bisa berjalan. Harus ada yang salah satu yang mengalahnya lebih banyak daripada yang satunya. Tapi sebenarnya dua-duanya sih harus mengalah. Tapi always it takes two tango pada akhirnya ya. Jangan ada yang egois ini gitu. Nggak bisa itu. Kalau kayak gitu nggak bisa. Benar, setuju sih, nggak bisa. It's not gonna work ya. Tapi kan the fact that lu dari muda banget, I mean like you guys been through so many seasons in life gitu bareng-bareng. Apa sih karakternya Pedro? Of course he's handsome. Tapi kan pada akhirnya menikah, it takes more than handsome ya, Bo gitu. Apa karakter dia yang membuat lu you stick with him for, of course the vow, the commitment, tapi apa karakter dia? Udah tahu karakter gue kayak gimana dari kecil. Dari kecil dia, tapi kadang-kadang salahnya dia menganggap gue kayak masih kecil terus. Still the same person. Nggak bisa kayak And gitu. you evolving dong. Nggak bisa kayak gitu. Dan yang kedua, ya dia sih orangnya sabar ya, cukup sabar. Kalau menurut gue cukup sabar. Dia juga banyak mengalah orangnya. Walaupun ya pasti di setiap pribadi manusia nggak ada orang yang sempurna. Exactly. Nggak ada yang sempurna, tapi kalau untuk dibilang faithful atau apa alhamdulillah. Right until now ya. Alhamdulillah nggak gimana, gue nggak pernah tahu gitu, nggak pernah tahu ada hal-hal yang nggak depan muka gue gitu ya. Dia bisa jaga itu. Gitu. Iya. And with the kid gimana? With your son? Deket, tapi kan gini, kenapa kita juga mungkin masih bersama gara-gara kita tuh nggak tinggal di satu tempat yang bersama. Jadi kita selalu ketemu, mungkin itu kali ya. Gue lagi mikir kayaknya long distance pada akhirnya justru membantu ya. Ini kayaknya gara-gara itu. Give space one to another pada akhirnya ya. Iya, tapi kan trustnya harus dibangun dengan amat sangat, apalagi sekarang, Bo. Kemarin gue liat di Denny Sumargo podcast juga, di research kalau nggak salah. Kenapa selingkuhan biasanya lebih jelek dibandingin istrinya? Oh ya? Nggak tahu. They're doing the research karena kan ya banyak kasus kan ya di Indo dengan adanya podcast dan adanya YouTube dan segala macam. Ya banyak lah kasus affair. Mungkin dari dulu ya, Bo. Tapi kan kalau sekarang kan everything lu begini aja dibahas kan gitu loh. Tapi pada akhirnya memang memberikan space pada partner tuh jadi penting ya. Penting lah. Kadang-kadang kan sesuatu yang monoton, monoton begitu-begitu aja, kita bosan lah pasti sebagai manusia, ada rasa bosan, pasti kita begini dulu di rumah terus. Tapi kadang-kadang sesuatu yang monoton itu juga ya menyenangkan juga kalau kitanya memang orangnya sukanya kayak gitu. Kayak anak gue kadang-kadang suka komplain, Mam, kenapa sih kamu nggak pernah keluar lagi? Pergi dong keluar kemana gitu, ke sana. As in socializing nih ya? Iya. Hah? Aku nggak suka. Aku nggak suka keluar lagi. Udah bukan waktunya. Waktunya. No, you have to go to here and there and here and there. Nikmatin ini, nikmatin itu. Enggak. Aku bilang aku mau di rumah aja. What makes you happy now in your age right now? Kayaknya ya kita harus bersyukur aja sama Tuhan. Kalau kita udah tahu rasa bersyukur, kita udah pernah dikasih ini, dikasih itu, dikasih sehat, segala macem. Ya udah, alhamdulillah gitu. Ya udah kita jaga aja begini. Gue nggak mau abuse diri all the sendiri blessings gitu. Termasuk nggak ngoyo nih saat balik ke sini nggak pengen kayak gue harus ibaratnya kan 13 tahun gue udah ibaratnya off nih gitu, gue harus lari lagi nih ngejar apa yang gue kemarin misalnya keteteran. Udah nggak, gue nggak mikir ke situ. Tapi kalau memang buat mengisi waktu atau gimana ya boleh lah. Walaupun gue kan punya manajer juga di sini dia nawarin terus, mau nggak kamu ini? Ya udah kalau kesini ini aja. Oke, tapi ntar dulu. Jadi everything tuh benar-benar nggak asal cuma selektif ya. Nggak mau ngoyo juga. Tapi sebenarnya dulu juga lu nggak ngoyo ya, emang opportunity aja datang begitu ya. Datang alhamdulillah. Nggak ambisius yang nggak kapungguhan gitu ya. Gue dulu nggak punya manajer. Kalau sekarang kan manajer yang nyariin kita job. Benar. Kalau dulu job yang nyariin kita, alhamdulillah. Gue nggak pernah punya manajer loh. Jadi solo karir tuh. Asisten.
Ada asisten. Iya. Termasuk Solo karir. keputusan untuk akhirnya nanti akan pindah ke Indonesia, was it requested by Pedro atau memang keputusan kamu sendiri pribadi? Sendiri, tapi ini kan masih tentatif ya. Belum tahu ya. Belum tahu. Jadi ya kita persiapan aja dulu gitu. Iya. Karena kan kita juga harus renew kerjaan kalau di sana. Iyalah, kan benar. bisa gue pakai work permit. Jadinya ya belum tahu gitu, harus ada kerjaan yang di depan mata selama 3 tahun itu. Bener. Sar, how you build the trust when you spouse tapi berjauhan gitu. Ada anak yang lu juga sebagai bukan single parent, tapi kan pada saat lu sama anak lu berarti kan you're the one who do the effort. Ya tadi lu bilang gue nyetir sejam kan, of course banyak hal juga pasti kan suami ikut campur, tapi kan you're the actual person that there gitu kan, pasti lu handle banyak hal. Gimana lu bisa make a peace with it supaya lu nya juga nggak jadi overwhelmed, karena banyak ibu yang akhirnya overwhelmed gitu. Gue pernah overwhelmed, waktu anak lagi nakal-nakalnya tuh kan anak laki ada masa-masanya, aduh dari umur berapa tuh? 13 to 17. Iya, the whole time only with you. 13 sampai 17. Tapi kan sekarang, zaman sekarang alhamdulillah udah ada WhatsApp, udah ada video call segala macam. Jadi kalau gue yang, aduh ini anaknya nggak pernah denger lagi segala macam, ngomong nggak sama papa kamu, itulah pasti kayak angkat gitu. Tangan. Iya. Udah kalau gue udah angkat tangan, dia yang gue gue telepon. Tapi nggak pernah kepikiran Sar untuk finally udahlah kita bersama gitu. Mau sih, tapi dia bilang belum. Dia kan kadang-kadang tinggalnya di negara tetangga, negara tetangga kan? Di gue tahu Dili tuh dulu awal gara lu pacaran tuh berdua sebelum ada Mimi Kade ya dulu. Mimi Kade tuh Dili juga ya? Iya kan? Iya. Itu kan ibu kotanya. Iya. Ya capital city-nya. Capital city-nya, iya. Ya dia tinggalnya di sana, sedangkan fasilitas untuk ini, untuk itu segala macam belum memadai. Dan di sana kan pakai US dollar juga. Oh iya, benar. Jadi harganya sama. Sama ya, Bo. Jadi lu sekalian mendingan ke sana. Lakiku juga bilang kayak gitu, ya udah. Oh, tapi dia juga bilang you guys go for that. Tapi dia nggak mungkin untuk ikut sama kalian di sananya. Belum. Dia mau, tapi kan masih ada pekerjaannya yang membutuhkan dia ada di situ. Iya. Jadi mau nggak mau. Malah dia sekarang mikirnya beda lagi. Pengennya ke ya udah mau ke Portugal atau gimana, karena kan dia memang orang sana juga kan. Jadi lu? Gue nggak tahu deh. Boleh juga sih tinggal di sana, tinggal di sini. Jadi mencok berapa tahun di sini, berapa tahun di sana. Hebat. Iya, tapi kan kita nggak mesti kita harus punya uang banyak untuk tinggal di mana-mana gitu. Yang penting kita hidup provided ya, tercukupi kan. Tercukupi aja. Iyalah. Nggak perlu bermewah-mewah. Anda masih mentor-mentoran gitu? Enggak dong, udah. And never, I don't think ya. Gue di Amerika aja nggak berani pakai jam mahal. Takut ya, Bo? Dirampok nanti di jalan. Pakai tas mahal dirampok di jalan, udah banyak kejadian ya. Nggak mau. Iya. Basic aja. Gue simpen aja di rumah. Simpen. Wow. Disimpen juga pernah hilang dulu. Ada yang nyolong, nggak tahu siapa. Oh, banyak tukang nyolong juga bawa sama ya. Banyak. Rampok. Oh lebih parah malah di sana. Lebih parah, iya. Banyak rampok. Yeah, there's always plus and minus. Tapi wow, gua amazed sih. Maksudnya whatever it takes to just keep the marriage works out. Ya setiap rumah tangga kan punya strategi berbeda-beda gitu. Betul. Ya Sar. Tidak ada benar, tidak ada salah, karena ya tiap orang punya cara survive berbeda-beda gitu. Bo, just to close a little bit, if you want to answer, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kan banyak orang yang akhirnya kan mesti kayak kemarin dengan your brother Ibra kan akhirnya for the 5th time kalau nggak salah ketangkep lagi. How do you feel about it? Kan biar gimana pun juga mungkin ada perasaan kesel, tapi kan that's your brother. Sedihnya ada dong. Sedih pasti ada karena kita sekeluarga nih ya. Itu maunya yang terbaik buat dia. Of course, pengennya dia sembuh total, tapi kayaknya gue perlu mengungkapkan yang sedetail-detailnya, tapi kan susah juga. Betul. Berat. Karena apa? Karena banyak sesuatu yang nggak bisa diungkapkan di gitu. publik. Di publik karena ya nggak enak aja gitu. Tahun 2010 dia tuh pernah sakit, gue lihat di depan mata gue pikir dia mau sakit jantung gitu. Dan di rumah cuma ada gue, mbak gue yang perempuan, sedangkan dia gede kan orangnya. Aduh ini ngangkatnya gimana? Ya udah panggil ambulans, nggak mau ambulans. Muka itu udah biru, tau nggak, pucet, biru keringetan kayak aduh ngeri deh. Gue tuh nggak tahu kalau orang yang lagi withdraw itu seperti itu, baru tahu gue.
So you never knew at that time, right until Enggak, then? gue nggak pernah ngeliat abang gue kayak gitu. Dia tuh sebenarnya pengen berhenti waktu itu ya, tahun 2010 itu dia mencoba untuk, karena dia tinggal sama gue waktu itu, jadi dia mencoba kali ya, nggak enak sama gue karena dia tinggal baru keluar dari penjara gitu, terus tinggal sama gue, dia pengen mungkin bersih atau gimana, dia mencoba untuk bersih ternyata nggak bisa. So he did try? Pernah, makanya dia withdrawal itu. Kalau dia kalau dia berhenti total ya kayak gitu, jadinya kayak orang sakau ya gitu, kesakitan badannya ya. Iya, itu dia kayak gitu. And then after that kan you went to Amerika, Rahma juga, and everybody kan doing their own stuff gitu. Iya, dia pun tadinya enggak, aku udah nggak ini kok, udah nggak ini, tapi kan kita nggak tahu ya gimana keadaannya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti kalau ada berita bilang, oh udah ditinggal keluarganya segala macam, itu that's exactly, makanya gue mau tanya banget. Tidak pernah. Tidak benar. Kalau dia sampai ditinggal sama keluarga, di dalam pun dia nggak bakal bertahan. Statement yang bilang bahwa Ibra ditinggal sama keluarganya itu sama sekali tidak benar. Mungkin itu cuma buat ya itu tadi clickbait and everything. Waktu lo dengar lagi for the 5th times he got caught, sebenarnya itu nggak surprise lagi sebenarnya buat keluarga gue. Karena apa? Karena dia waktu itu keluar juga kita belum kita tuh udah mempersiapkan, tapi dia dipercepat keluarnya. Oke. Remisi apa segala macam. Iya, dipercepat, tiba-tiba nelfon, aku udah di ojek ini, udah keluar. Itu ke kakak gue, dia nggak pernah nelfon gue, dia nggak mau memberatkan. Dia orangnya tahu diri sih. Dia orangnya sangat tahu diri. Oh wow. Tahu diri, jadi dia nggak mau ngeberatin kayak gue atau Rahma atau siapa gitu, enggak. Jadi nelfonnya siapa? Rachel? Rachel, karena dia kan memang deket kan sama Rachel, terus sama Tia juga, walaupun kadang-kadang Tia, kenapa lagi sih? Ada keselnya lah pasti. Tapi kalau ke gue enggak, dia tahu diri. Dia tahu diri karena gue udah yang, dulu waktu tahun 2010 gue tuh udah yang berat ngelihat dia. Keselnya ada, Sar? Kesel pasti ada, kecewa ya. Tapi biar bagaimanapun dia sakit. He couldn't help gue udah himself gitu begini, ya. kasihan gitu. Tahu kan dia udah kebanyakan, udah lama menahun. Di luar pun dia, di dunia luar pun dia kadang-kadang suka yang lost ya, bingung ya. Lost karena bayangin aja dia juga melihat kemajuan Jakarta saat ini atau gimana, itu dia bingung loh, sempat bingung loh waktu tahun 2010, apaan sih nih, gue nggak mau pergi keluar, mau di rumah aja di dalam gitu. Wow, gue habis nonton nih satu film ya tentang orang-orang yang ada di dalam penjara, saking udah lama di penjara, saat keluar mereka bisa kayak 20 tahun gitu, saat keluar mereka tuh suffer, Bu. Iya, sampai akhirnya bunuh diri, bingung karena kayak orang tuh menganggap mereka berbeda, mereka bingung nggak bisa cope dengan kemajuan zaman gitu. Ternyata emang in real life seperti itu ya, Bu? Emang begitu. Wow. Emang begitu. Jadi kadang-kadang kasihan juga sih. Semoga aja penjara di sini bisa mengajarkan kayak berbagi tentang teknologi atau apa gitu. Tapi sempat ketemu? Ada sih, maksudnya kalau ketemu dia bilang jangan nggak usah gitu. Dia maunya yang sama cowok aja ketemunya, sama yang cowok aja, sama sepupu malah. Sama sepupu dia mau ketemu, tapi kalau sama yang perempuan nggak usah, nanti aja. Usah. Takut ngeberatin gitu ya? Wow, oke. That's sad sih, tapi ya bagaimanapun juga ya kan lo, you can only love him, right? Gitu loh. Iyalah, namanya abang sendiri dan kita berusaha mikir, gue juga ngomong sama abang yang di Prancis, kita semuanya udah berbicara dengan apa ya, kayak berembuk gitu, gimana nih buat Ibra ke depannya, mudah-mudahan ya dia bisa direhabilitasi total, yang bener-bener tuh diobatin gitu, yang diobatin, dikasih obat per tahap, per level, per apa aja, sampai dia bener-bener kehilangan dari kecanduan. Iya, karena ya levelnya kan harus disesuaikan dengan badannya saat itu ya. Anyway, Sar, thank you so much for coming. Aku punya seorang sosok yang akan membacakan perjalanan karirnya Sarah sedikit aja. Mr. Reportase, rempongin aja Dese. Mr. Reportase, rempongin aja Dese. Montir-montir cantik. Iyalah. Ada yang mau aku benerin? Ada 3 hal di Indonesia yang ditakuti. Apa tuh? 1. Ya. Krisis moneter. Yes. 2. Ya.
COVID. Yes. 3. Ya. Keluarga Azari. Kan gua bilang Ya kan? sebelum ada Kardashian Ya kan? keluarga Azari Iya kan? say. Ditakutin Iya lo dulu lo. Juara Siapa tak lo. kenal mereka. Iya kan? Iya. Selamat datang di Mister Reportase, artinya Rempongin aja Desa. Kakak salim dulu. Iya. Itu juga keluarga Senior, Azari Say. loh. Oh, Azari sih? Baru. Oh, baru masuk. Masuk kakaknya barusan. Iya, iya, iya. Oke, lanjut. Yes, panjang Bentar loh ya. pasti loh. Nama lengkap Sarah Azari, bener Kak? Betul. Nama asli ya. Lahir di Bandung 16 Juni. Bandung, Hah? Jakarta Jakarta, kali, salah Say. tuh. Selong nih berarti. Wiki, salah lu Wiki. 16 Juni 1977, betul? 78. 78. Kok ditua-tuain, Say? 78 say. Beliau ini adalah seorang aktris, Yes. presenter, Yes. penyanyi, model seksi hot, Hot. dan satu lagi Kak. Apa tuh? Adiknya Ayu Azari. Iya. Tetep ya, Bo. Gak bisa hilang gitu ya. Lanjut, memiliki banyak saudara kandung diantaranya Ayu Azari, Yes. Ibra Azari, Iya. Rahma Azari, Iya. Lukman Azari, Tia Azari, Jeva Azari. Ya. Masuk, Masuk, udah Mama. masuk. Jadi paling kecil siapa, Sarah? Lukman. Oh, Lukman paling kecil. Lukman paling Oh Lukman ya. Iya, iya. Kok yang dua nggak masuk dunia artis Kak? Emang nggak mau. Emang nggak mau. Emang nggak mau dan Nggak tertarik. Berapa orang Sarah jadi semuanya? Termasuk aku 8. 8 orang. Kamu tuh orang apa sih, Sarah? orang. Kalau Mix-nya apa sih? Mami orang Afgan. Afghanistan. Orang tuanya dulu imigrasi ke sini. Oh. Papi? Ayah orang Palembang Bangka, tapi tinggal di Bangka. Terus pindah ke sini dari kecil. Purely Indonesian? Iya, tapi ada campurannya. Oh, campurannya Orang juga. Indonesia kan pasti ada campurannya ya. Iya. Ada campurannya. Nyokap juga sebenarnya Afgan. Setelah Ayu tes DNA itu dicampur-campur. Tapi bukan Arab ya berarti ya? Kita tuh dibilangnya nggak Middle tahu East ya. Justru lebih banyak ininya. Apa ya? Caucasoidnya. Oh, Caucasian-nya. Jadi banyak mix-nya ya? Sebenarnya iya banyak. Oh, oke. Kita Tapi- juga kan mix ya Kak. Apa Tapi tuh? ya lebih Afgan lah. Lebih Afgan Afghanistan. Indonesia. Soalnya kan Mbak Indonesia. Ayu, oh tapi Mbak Ayu nikah sama bule ya, anaknya matanya biru kan? Iya, ponakan-ponakanmu kan. Kita kan mix Kak. Mix apa tuh? Medan sama Rohingya. Serem ya. Lanjut. Menikah dengan Pedro Ya. Miguel Carrascal. Yes, Betul ya? Carrascal, iya. Pada tanggal 16 April 2000. Benar 2000. Emang dia tahu kapan gue nikah? Kan nggak pernah di-announce ya. Nggak pernah announce ya? Announce ya? Soalnya dulu belum ada YouTube dan podcast-podcastan Ngarang ya. gua. Ditaruh aja tuh. Dikaruniai seorang putra bernama Albani Ray Carrascal. Nyari temen ya? Eka aja temennya deh. Jangan. Katanya- Toxic nanti, jangan. Katanya nyari temen Indonesia. Iya, susah ya. Sang suami adalah seorang pengusaha sukses tajir melintir. Melintir, tir. Memiliki sebuah perusahaan besar yang bernama Pekar apa Pecar, Kak? PK. Pekar Group. Perusahaan milik suami tersebut berada di Timor Leste dan bergerak di bidang konstruksi serta perdagangan. Betul? Sar ketemunya, iya. bener, ketemunya di mana sih sama Pedro? Sar kan dari Dili jauh banget tuh lu di Jakarta. Di Jakarta. Syuting? Waktu itu kan dia pernah di Jakarta. Dia pernah tinggal di Jakarta. Jadi dia waktu itu baru selesai kuliah, kerja. Oh. Kita lagi pergi ke mana tuh namanya? Apa? Kafe-kafean Sogo gitu? apa? Sogo? Grand Indonesia. Iya, waktu itu gue Belum ada GI kali, Bo. No, Sogo. Zaman Sogo, dulu. iya, Zaman iya, dulu iya. Sogo. Kakak gue lagi pengen beli sepatu boots karena dia mau sekolah dulu. Iya, baru iya. dari embassy tuh, ngurus visa student. Jadi gue ke ini mau beli boots karena dia berapa minggu lagi berangkat. Ya udah, ini tahun 94. Ke Sogo, kita lagi lihat dia. Gue tuh kan orangnya masih yang nggak ngeh kalau Polos ya, ada Bo? kalau ada orang ngikutin apa ngintilin Iya. apa segala macem. Ternyata ada grup cowok-cowok pakai dasi. Udah kerja gitu? Udah kerja dulu, iya. Ngintirin lu sama kakak lu? Iya, cuman kakak gue kan lebih gede daripada gue, Itu jadi siapa, dia Rachel? ngeh. Tia. Oh, Tia. Iya. Dia, ada cowok ngikutin kita mulu, kita kerjain, kita muter-muter. Ya ampun. Kita muter-muter, ya udah, aduh apaan sih, gue cuma ngikutin kakak gue aja gitu. Jadi Pedro tuh udah ngeker lu ya, Bo? Udah. Oh. Jadi dia muter-muter, ini orang masih ngikutin ya, terus akhirnya Iya. capek ya udah kita ke situ lagi. Kita kemana namanya, ke tempat toko yang sepatu itu tuh nggak ada yang bagus. Terus sepatunya bagus ya katanya si cowok yang salah satu Ice sama breaking. Iya. Alamat. Gue nengok dulu amat tau kan. Nggak suka? Nggak pernah. Biasa aja. Terus pas turun di eskalator, temennya satu lagi Sarah.
panggil gue, nama gue. Gue bilang, siapa ya ini? Ingat aku nggak? Kata dia. Aku kan pernah ketemu kamu di kawinannya si A gitu. Oh iya, tapi lupa. Saya bilang. Ini dia apa temannya dia nih? Temennya dia. Temennya dia. Dia ngomong kayak gitu. Oh ini kenalin dong. Temen saya. Bisa Gitu. masuk Pak Eko. Turun di elevator. Kasih dong kartu nama kamu. Kartu nama Yang Yang dulu ya. Oh, gue lihat namanya. Pernah denger nih namanya. Iya. Tahu kan? Kayak dulu kan pelajaran SD. Iya. Namanya Bapaknya. siapa kan? Iya. Bapaknya juara. Ingat kan? Iya udah gitu. Kok namanya kayak gue familiar gitu. Iya. Familiar terus udah dia ngobrol-ngobrol terus diminta nomor telepon. Kakak gue lah yang maju. Telepon rumah tuh ya? Telepon rumah zaman dulu. Iya. Telepon kasih nomor telepon. Udah dong, gue pikir dia naksir sama si Tia gitu. Maksudnya mungkin dia naksir sama Tia atau gimana. Gue sih nggak ada pikiran kemana-mana karena gue masih yang kecil, bocil lah. Astaga. Baru mau masuk SMA. SMA ya itu, SMA baru-baru masuk kecil gitu. Banget Iya. Astaga. SMA jadi nggak yang bodo amat, tahu kan masih pengen main, masih mau yang gimana. Jangan-jangan toko sepatu juga namanya Pedro, toko sepatu Pedro. Bukan lo tahu tuh pasti toko sepatu yang jualan Dog Party. Dog Party ya. Lo tahu deh. Bel 18. Bel 18 iya. Dog Party apa segala macam. Bener. Ya ampun. Gue itu. Anak 90s doang bisa relate. Iya. Lanjut. Pernah dirugikan atas kasus penyebaran foto-foto dirinya yang sedang berganti pakaian di sebuah kamar ganti sebuah rumah produksi. Tapi ternyata kasus tersebut malah membuat nama Zara Azari melambung tinggi. Oh iya zaman dulu ya, Bo. Makin terkenal ya Iya, kan. belum ada video-video apa-apa itu udah zaman dulu ya orang naruh handphone. Sampai Parno tuh kalau kita ke hotel ke apa jadi suka ngecekin gara-gara kasus itu. Buat pelajaran buat semua ya Kak. Ember. Beberapa deretan film layar lebar yang pernah dibintangi oleh Kakak Eke ini ya. Daun di atas bantal tadi 98. Mati kemarin Tiren 2008. Suami-suami takut istri the movie. Hantu cantik kok ngompol. Oh apa iya. itu? Ada lah itu film hantu. 2016. Iya. Hantu cantik kok ngompol. Itu sebenarnya 2008 loh, 2009. Kakak jadi hantunya? Jadi hantunya. Ngompol? Enggak, cuman ini aja itu kayak clickbait judul. Oh iya tetap ya. Lu agak bingung kalau ketemu orang Amerika. Kamu filmnya apa? Hantu cantik kok ngompol. Bingung ya, Nek? Ya yang bibi gue kan harus Iya kan? ditaruh kan? Oke. Beautiful Ghost or something like that. He's on the bed. Aneh banget sih. Iya kan? Lanjut. Beberapa sinetron yang booming di kala itu yaitu Istana Impian 97, Masih Ada Waktu 97 98, Lupus Milenia 99 sampai 2001, Damar Wulan jadi Ratu Kencana Wungu desa 2002, Montir-montir cantik, Asmara, Maafkan Aku Bila Mencintaimu, Senja Makin Merah dan lain-lain, banyak banget. Panjang ya. Dan pernah menjadi 4 tahun menjadi presenter acara musik yaitu apa? Indangdut TPI. Indangdut lu, Sar? Oh, lu pernah nge-host? Sama siapa? Sendiri. Wow banget Indangdut. Deretan lagu itu kan Kak ya, lagu-lagu dangdut ya. Dahlia, terus gue gitu. 4 tahun lo di situ lo juara. Gila ya, lu semua lo cobain dulu ya berarti ya. Mengeluarkan karya dalam tarik suara diantaranya Peluk Aku Cium Aku 1999, mini album Sarah Azari 2009, Last Christmas 2020 dan Dance to Survive. Ih cucok lu video klipnya Dance to Survive gue lihat pakai gaun merah seksi, pakai kain orange di padang pasir di itu lagi pandemik lagi itu lagi kosong pandemik. Seksi banget loh. Crazy. Lanjut kita mau main LGMHM. Singkatannya adalah mau nggak mau harus mau. Coba kita lihat gitu ya. Coba Sar. Terus nggak nih jawaban apa? Enggak, ini mah bisa dinego kok. bisa Kak Amel yang ngelakuin. Kok gue kata Kak Amel. Nah lu, Oke. Satu. Paling suruh nelpon mantan. Iya. Gua nggak pernah tahu dia mantannya siapa. Oh, pilih mana? Ayu Azhari atau Rahma Azhari? Dua-duanya lah. Nah, if you really, gini. Lu terdampar nih Sar, emang dasar kurang ajar. Emang mit reportase. Lu terdampar di apa namanya di pinggir pantai deh, pokoknya out of the blue, out of nowhere. Terus ada cuma berdua nih. Terus ada pertolongan SOS, kapal koci kecil. Nah, you can only take one person because it's a small Nggak bisa boat. gue. Kalau milih kayak gitu nggak bisa
bisa karena dua-duanya saudara gue. Nggak mungkin gue tinggalin salah satunya. Jadi lo lebih milih Dua-duanya. Gak usah, gue tetap di sini. Iya. Gila, hebat lo. Gue nggak Gila bisa. lo, hebat lo. Juara. Kasian Masa gue. sih, Nek? Ih nggak tega dong gue. Ya, kalau perlu kita bertiga lah. Kan nggak Mati bisa. bertiga. Mati-mati bertiga. aja. Best. Mati bertiga. Best. Ini dia. Saudara. Best. Maaf ya, Bo. Nggak mungkin. Berarti selama ini di media tuh image lu tuh berbeda banget dengan Beda aslinya banget. lo. Semua Gawat. keluarga gue pasti kayak gini. Kalau disuruh pilih, oh nggak bisa. Gue nggak bisa ninggalin keluarga gue sendiri. Even misalnya di situ adanya Lukman sama Ibra, which one you gonna choose? Semuanya bawa. Semua. Kasian dong kalau kita Bawa. tinggalin. Nggak mau lah. Kalau gitu gini aja Kak, yang mana yang paling rempong dalam hidupnya dia deh tuh dia. Yang paling rempes antara berdua itu siapa? Yang paling Rahma atau Ayu? ribetin gitu. Ngeribetin Rahma karena dia Oh, adik Rahma. paling kecil. Ngeribetin tapi karena deket sama dia, Iya, dia juga iya, ngedengerin apa kata-kata gue yang kalau gue bilangin tolong dia lu dengerin gini-gini. Oke, dia selalu. Masih ada respectnya ya. Kalau kakak gue Ayu dia anak paling besar, Iya. nggak bisa gue kasih tahu dia. Kalau gue kan kakaknya paling besar, kakaknya Rahma. Iya, iya, Jadi iya, dia iya. masih yang oke. Tapi aku salut loh. Maksudnya dia suruh pilih kapal Iya. poci, dia bilang, Nggak bisa. mending gue mati bertiga deh. Lu pergi tuh kapal poci, best Anda. Best. Best Anda. Don't- Whatever your Atau mom. mau kita berenang yang satu kita pegangin, tau kan kayak Iya, bener. live OPI. Iya, bener-bener. Iya, Hebat Pak? loh. Live Live OPI. OPI. Benar-benar. Happy, Tapi bener. whatever your mom and dad did ya in the past, it meant something pasti sampai anak-anaknya tuh bisa punya the siblingsnya tuh bisa punya keterikatan yang sangat kuat gitu. Apapun dilakukan kedua orang tua kamu pasti membuat sesuatu bahwa kalian tuh benar-benar bisa segitu dekatnya segitu. Walaupun mungkin secara fisik tidak selalu dekat ya gitu. Enggak, pasti ada berantemnya lah. Yes. Adik kakak pasti berantem. Yes. Gue sama Pasti. Rahma selalu berantem. Oh berduaan. Selalu berantem, jadi tiap liburan sekolah gue pisahin. Jadi gue diajak sama bokap gue, oke kamu nginep di rumah saudara yang ini ya. Sebulan. Saking Karena- ribut mulu? Saking ribut Tapi mulu. nggak pernah Tiap perkara berapa lelaki menit. rebutan nggak pernah? Oh, nggak pernah. Oh, nggak pernah. Itu nggak pernah Beda sama tipe sekali. ya, beda Iya, tipe ya, Say. Beda Iya, tipe iya. ya pasti. Jadi kita tunggu ya. We'll see kalau Tuhan menentukan memang Sarah akan she's gonna she'll be back for good ya to Jakarta. It will happen. Tapi kalau enggak berarti akan tetap di Amerika. Gitu ya. Belum tahu. Belum tahu 50-50. Belum tahu itu. Thank you so much ya Sar. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih juga. Sama-sama. Terima kasih banyak banget mengclarify hal-hal yang tadi kita pikir Sarah Azhari kayaknya begini. Tuh, Kak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan udah kenal lebih sayang ya. Thank you guys for watching. Hopefully ada good value yang bisa kalian dapetin dari obrolan bersama dengan Sarah Azhari. Bye guys. God bless you.